Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Ketika seseorang di dalam melakukan sholat, orang tersebut tuh udah nggak sanggup untuk berdiri, sehingga ya mau tidak mau orang tersebut melakukan sholat aziz ya. Jadi sholat aziz itu yang memang sudah tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan sholat berdiri sehingga melakukan sholatnya sambil duduk, begitu ya. Kalau misalkan gak sanggup sambil duduk, ya bisa saja kan sampai terlentang, seperti itu. Nah, sebetulnya sih teh, di dalam menentukan sholat aziz tersebut, boleh atau tidaknya, itu yang lebih berhak, ini bahasanya, yang lebih berhak menentukan itu siapa sih? Apakah dirinya sendiri ataupun seorang dokter yang menentukan, yang lebih berhak menentukan, maksud saya, orang ini boleh atau enggak melakukan sholat aziz tersebut. Seperti itu. Maka saya ketemukan di dalam kitab Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah pada Shahifah halaman ke-53. Di dalam pembahasan kitab itu dikatakan qauluhu 'alal qadiri. Jadi kalau seseorang mampu melakukan sholat sambil berdiri, kharaja bihi al-ajizu sawa'un kana al-ajizu hissiyan. Misalkan seseorang itu nggak sanggup sekarang untuk melakukan sholat sambil berdiri dikarenakan ada lemah hissian, apakah lemah secara hissi itu apa ya? Panca indera lah. Jadi fisik gitu ya hissi itu. Misalkan kalau muqadi seperti agak sedih, ya mungkin lumpuh lah seperti itu. Au syar'iyan ataupun sakit secara syar'i, kahtiyajihi. Misalkan seseorang tersebut itu butuh fi mudawatihi akan suatu kemampuan min waja'il al-aini, kesulitan ketika misalkan ada permasalahan di matanya untuk ngicep misalnya gitu ya, seperti itu. Ilal istilqai, sehingga membutuhkan orang tersebut itu sholatnya itu sambil terlentang. Seperti itu. Fala yajibu alaihi al-qiyamu, maka bagi orang tersebut itu tidak berkewajiban sholat sambil berdiri. Nah, itu kan yang menjadikan referensinya. Wala budda fi dzalika min ikhbari tabibin. Oke, begitu ya. Ini udah ditemukan nih jawabannya. Jadi, ini yang dimaksudkan sholat di sini harus dipahami dulu ya. Takutnya ada yang belum paham nih. Yang dimaksudkan sholat di sini itu adalah sholat fardu, bukan sholat sunat. Ya, karena kewajiban kita untuk melakukan sholat sambil berdiri itu adalah hanya di dalam sholat fardu. Artinya kalau di dalam melakukan sholat sunat, sunatnya sunat apapun itu, sebetulnya aku tuh nggak sakit, aku tuh mampu berdiri ketika kita melakukan sholat sunat. Tapi aku males banget. Sehingga sholatnya tuh sambil duduk. Misalkan seseorang yang lagi melakukan sholat sunat tarawih. Ini males, ini berdiri lagi, cangkel misalkan. Udah aku sholatnya sambil duduk aja, boleh nggak? Boleh. Meskipun kita sembuh, nggak ada keluhan sama sekali. Ya karena segini juga masih untung kan teh kita masih mau melakukan sholat. Itu terserah kamu deh, kalau alasan apapun itu kan yang melakukan ibadah kan diri kalian masing-masing, seperti itu. Hanya saja memang di dalam melakukan sholat sunat boleh yang berdiri dilakukan sambil duduk, bahkan boleh sholat sunat itu dilakukan sambil kayak yang tiduran gitu, terlentang seperti itu. Ya tetapi pahalanya jangan pengen disamakan dong dengan orang yang sempurna berdiri. Kalau kita posisinya sambil duduk ya berarti setengahnya pahala dari posisi yang berdiri gitu ya. Karena kalau misalkan sama pahalanya ya enak banget, ya udah kalau gitu ya sholatnya sambil duduk aja kan. Seperti itu ya. Bisa dipahami di sini ya. Jadi yang dimaksudkan di sini itu bukan sholat sunnah, tetapi sholatnya adalah sholat fardu. Misalkan seseorang ini sakit, siapa sih yang lebih berhak menentukan bahwa boleh nih orang ini adalah sholat sambil duduk. Maka barusan dijawab wala budda fi dzalika min ikhbari tabibi adlin. Begitu.
annahu yufidu wa yakfi ma'rifatu nafsihi in kana tabiban. Jadi di dalam kitab Kasyfatus saja ini dikatakan bahwa orang yang lebih berhak menentukan apakah orang tersebut boleh sholat sambil duduk ataupun terlentang, itu yang lebih berhak adalah seorang dokter. Dokternya harus dokter yang adil. Artinya yang adil yang memang benar-benar memahami akan penyakit dari orang tersebut. Seperti itu. Misalkan ketika kita sakit, kita berkunjung kepada dokter, kata dokter, aduh ibu itu penyakit darah tingginya itu sangat benar-benar tinggi banget gitu ya. Ibu wayahnya ya, nanti kalau nanti ibu sholatnya itu nggak boleh sambil berdiri ya, ibu sholatnya sambil duduk aja, misalkan kata dokter. Terus kita berkata sama dokter, enggak dok, aku perasaan sehat kok. Artinya ya aku kalau sholat sambil berdiri pun aku masih sanggup dok. Gitu. Kata dokter, enggak bu, sambil duduk aja. Karena kalau misalkan ibu ketika sholat mendadak pusing, dikhawatirkan ibu terjatuh dan dikhawatirkan sekali ibu nanti akan mendapatkan yang tidak diinginkan. Fatal banget nanti bu, resikonya kalau misalkan ibu itu terjatuh. Misalkan kata dokter tuh berkata seperti itu. Meskipun ibu berpikir bahwa aku sholat sambil berdiri juga aku masih mampu kok. Nah maka bagi seorang ibu ini ikuti aja apa perintah yang disampaikan oleh dokter tersebut. Karena ini dokter adil, dokter yang lebih paham akan penyakit kita daripada kita sendiri kan. Jadi kita wajib harus mengikuti apa perintah dari dokter tersebut. Seperti itu ya. Jadi insya Allah ini mudah ya, bisa kita pahami. Atau gimana teh? Kan gak setiap orang yang sakit itu bisa sempat datang ke dokter teh dengan berbagai alasan ya orang tersebut enggak bisa lah berobat ke dokter. Ya maka itu kembali lagi kepada diri kita. Ya kita yang mengukur apakah kita ini mampu nggak sholat sambil berdiri? Aku nggak mampu banget sholat sambil berdiri. Kepala aku ini sangat benar-benar sangat pusing sampai-sampai ketika aku berdiri tuh kayak pengen jatuh seperti itu. Ataupun misalkan di dalam suatu permasalahan ketika kita sedang sholat gitu, kita udah nggak enak badan gitu. Kita paksakan ketika kita sedang sholat, kita paksakan sambil berdiri pada rakaat pertama itu udah sebetulnya udah agak pusing. Ketika rakaat itu nggak kuat banget gitu. Sehingga kita otomatis memutuskan pada saat itu mungkin pada rakaat ketiga aku harus posisi sambil duduk karena kalau aku sambil berdiri aku sudah gak kuat banget takut terjatuh misalkan. Nah maka itu tidak apa-apa kita mengambil keputusan sendiri karena memang yang benar-benar merasakan itu adalah badan kita sendiri seperti itu. Insya Allah ya untuk ini mudah difahami bagi kita. Bagi para jamaah Al-Asran yang ingin bertanya suatu permasalahan, kalau saya paham, maka insya Allah saya akan menjawab kembali di konten YouTube. Maka pertanyaannya bisa di follow dulu, kemudian di DM Instagram saya pribadi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.